Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Daril dan selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas terkait kolaborasi antara Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung dan Max Coffee. Nah, di sini kita mungkin akan perkenalan terlebih dahulu ya Kang. Di sini ada saya sendiri, Reisya Afifah Rahmani, kemudian ada teman saya, Tania Nurul, dan juga Septian Eka Putri. Nah, mungkin Kang Daril bisa perkenalan terlebih dahulu, Kang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk anak-anak mahasiswa UGM ya, terutama dari anak-anak BPW. Kenalin, nama saya Muhammad Daril Ferdian. Di sini saya sebagai tim marketing sekaligus PR dari pihak Max Coffee Bandung. Baik, Kang. Salam kenal. Saya juga ingin mengucapkan mewakili teman-teman kami ya, Kang. Terima kasih banyak kepada Kang Daril yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami pada tugas akhir ini ya, Kang. Terima kasih banyak. Oke, Kang, mungkin kita bisa langsung mulai wawancaranya aja kali ya, Kang? Boleh. Boleh. Oke, mungkin kita yang pertama ini pengen tahu nih, Kang, latar belakang dari kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kota Bandung sama Max Coffee ini, itu gimana ya, Kang? Oh, latar belakangnya ya? Iya, apa yang melatar belakangi kegiatan ini untuk mempromosikan event yang ada di Kota Bandung itu sendiri, Kang? Oke. Jadi awal adanya kerjasama ya di antara Disbudpar Bandung sama Max Coffee itu berawal dari adanya pandemi sih gitu. Karena pandemi itu benar-benar bisa menghancurkan seluruh sistem perekonomian dunia, sistem pariwisata dunia. Salah satunya adalah negara kita gitu kan. Nah, dari adanya keterpurukan dari bidang pariwisata di Kota Bandung, akhirnya Dinas Budaya dan Pariwisata ini tuh menciptakan sebuah inovasi gitu, yaitu berkolaborasi dengan kafe-kafe untuk meningkatkan lagi pariwisata di Bandung gitu ya. Tentunya dalam mempromosikan event-event juga gitu kan. Nah, ya dari adanya kolaborasi ini si Disbudpar ini tuh benar-benar bisa bisa membuat si pariwisata di Bandung ini tuh mengalami kelonjakan naik gitu, kenaikannya gitu. Gitu sih. Baik, Kang. Terima kasih banyak atas jawaban di pertanyaan pertama ini. Mungkin bisa di next. Oke, nah tadi kan teman saya udah menyinggung nih Kang, latar belakang dari adanya kerjasama ini. Nah, kalau dari saya sendiri tuh pengen tahu nih kenapa Max Coffee ini tuh berminat gabung gitu sebagai mitra dalam kolaborasi yang ada di dalam Disbudpar Kota Bandung ini gitu. Apakah ada ketertarikan untuk sama-sama mengeluarkan value yang ada atau apa gitu nih Kang? Oke. Kami memiliki tali yang mengikat itu salah satu komitmen untuk berkolaborasi dengan Disbudpar Kota Bandung ini tuh untuk menginformasikan gitu ya tentang kegiatan-kegiatan di pariwisata di Kota Bandung gitu kan. Nah, karena salah satunya yang menjadi komitmen tuh Bandung tuh memiliki keunikan tersendiri gitu dan perbedaan yang sangat signifikan dibanding kota-kota lainnya gitu. Dan untuk kedepannya juga kami akan berharap semoga juga kami bisa akan terus bekerja sama untuk program-program lainnya gitu yang tentunya dapat meningkatkan tingkat pariwisata di Kota Bandung gitu. Oke, terima kasih Kang Daril. Mungkin dari teman saya ada yang ingin bertanya kembali. Iya, Kang. Saya mau bertanya tadi, kalau boleh tahu itu ada berapa cabang Max Coffee ya, Kang, yang bekerja sama dalam program tersebut itu, Kang? Oh, oke, cabang ya.
So far sejauh ini tuh masih ada di cabang Buah Batu saja sih yang menjalin kerjasama gitu dengan Disbudpar. Oke. Nah, tetapi untuk kedepannya kami berharap tuh cabang-cabang lain tuh bisa ikut memiliki kolaborasi lah dengan Disbudpar dalam program-program kolaborasi ini gitu. Karena mengingat program ini tuh memiliki impact yang sangat positif dan sangat besar gitu, yang tentunya akan membantu memulihkan sektor pariwisata yang ada di Kota Bandung gitu, dan juga event-event yang akan terselenggara di kemudian hari gitu kan gitu. Oke, Kang. Nah, mungkin saya juga ingin tahu nih, Kang, seberapa efektif sih strategi kerjasama antara Disbudpar Bandung dengan pelaku usaha kopi dalam mempromosikan pariwisata Kota Bandung, khususnya pasca pandemi ini? Jika dilihat dari efektif atau tidak efektifnya, impact dari adanya kolaborasi ini tuh bisa dinilai cukup efektif. Gitu. Karena setiap apa yang pengunjung lihat gitu ketika dia mendatangi kafe kita gitu ya, tak jarang juga pengunjung juga melakukan scan barcode ke papan-papan yang tertera barcode di situ gitu. Jadi secara jika dilihat dari hal lain gitu, selain mempunyai impact untuk meningkatkan pariwisata, dari adanya barcode ini tuh bisa membuat meningkatkan skill literasi dari para pengunjung tersebut gitu. Jadi mereka belajar membaca banyak gitu, banyak pengetahuan gitu tentang pariwisata Kota Bandung gitu. Jadi efektif tuh sangat efektif gitu. Bahkan bisa melampaui yang kita rencanakan dari awal gitu, yang tadinya hanya untuk pariwisata, bisa juga kita membuat latihan literasi lah istilahnya untuk warga-warga Bandung gitu yang datang ke kafe kita gitu. Ya benar juga ya, Kang, untuk membantu membangun literasinya masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bandung juga ya, Kang. Oke, mantap. Iya, betul. Nah, kan tadi udah dijelasin nih, Kang, dari segi latar belakang dan lainnya gitu. Nah, pasti di setiap program atau kolaborasi yang ada tuh pasti terdapat kendalanya kan ya. Nah, apa sih, Kang, kendala dalam menjalankan program kolaborasi ini gitu? Kendala ya. Mungkin kalau dari kendala itu ada hal-hal kecil mungkin yang sedikit menghambat lah istilahnya ya, karena menurut saya tuh warga-warga dan masyarakat itu terbagi dua gitu. Ada seseorang yang sangat peduli tentang lingkungan sekitarnya, ada juga yang tidak peduli gitu kan. Sama saja kayak kalau misalkan pengunjung kita ada yang tertarik untuk membaca papan tersebut, ada juga yang cuek aja gitu, kayak ya udah gitu, ngeliat doang gitu. Nah, gitu. Terus jadi kadang pengunjung itu menghiraukan istilahnya ya informasi tersebut gitu. Jadi mungkin mereka berpikir bahwa informasi itu hanya diperlukan untuk wisatawan saja, padahal informasi tersebut dibuat itu untuk semua orang, semua kalangan gitu. Gitu sih menurut saya. Iya, Kang, setuju banget sama apa yang Akang bicarain tadi, soalnya kan papan itu untuk umum gitu ya, Kang, jadi kayak semua aja bisa baca di papan informasi itu ya, Kang. Nah, Kang, dari kendala-kendala itu ya, Kang, apakah kolaborasi itu masih berjalan sampai sekarang atau berhenti atau bagaimana, Kang? Oke. Tentunya jika ditanya program kolaborasi ini berjalan atau tidak, masih sangat berjalan gitu ya. Program kolaborasi ini tuh masih berjalan hingga saat ini gitu. Dan program ini pun sangat mendapatkan antusiasme yang sangat luar biasa dari para pengunjung ke kafe ini gitu. Sehingga bisa diharapkan juga kolaborasi ini tuh bisa sustain gitu, bisa terus berjalan gitu ya. Karena pastinya akan tercipta banyak hal dan banyak event yang akan diselenggarakan di Kota Bandung ini gitu. Apalagi jika akhir tahun sekarang gitu ya, tentunya akhir tahun ini pasti banyaklah event-event yang akan diselenggarakan di Kota Bandung gitu kan. Gitu. Jadi sehingga itu bisa jadi target untuk kedepannya gitu. Iya benar juga ya, Kang, apalagi kan sekarang udah pasca pandemi, udah mulai agak bebas juga ya, Kang. Nah, kalau boleh tahu nih, Kang, bagaimana sih mekanisme program kolaborasi ini tuh? Karena kan kita juga taunya
Disbudpar Bandung ini ada kolaborasi sama Max Coffee, tapi kita kurang tahu mekanisme programnya itu gimana. Oh iya ya. Untuk mekanismenya tuh simple ya. Kita memiliki kolaborasi yang tentunya langkah-langkah dan step-stepnya itu dijalani dengan simpel gitu. Jadi mekanisme program kolaborasi ini tuh hanya dengan menyediakan papan informasi yang berisi event-event pariwisata di Kota Bandung gitu dan Provinsi Jawa Barat juga gitu yang akan ditujukan kepada para pengunjung untuk di-scan ataupun dibaca gitu. Gitu sih. Nah, betul banget sih, Kang. Nah, kan tadi udah dijelasin ya kan dari kayak program itu masih berjalan hingga saat ini, terus mekanismenya pun udah akan jabarkan secara detail gitu. Nah, di sini saya ingin bertanya aja nih, Kang. Nah, berapa lama sih kira-kira program kerjasama ini itu berlangsung gitu? Oke. Jadi kerjasama ini tuh berlangsung selama kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Jadi program itu dimulai pas kemarin tanggal 14 Juni 2022 dan akan berakhir nanti insya Allah tanggal 31 Desember 2022. Karena kerjasama yang dilakukan antara Disbudpar dengan Max Coffee juga masih merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan nih gitu. Jadi sehingga kami ingin melihat jangka waktu 6 bulan dulu nih gitu. Jika dirasa kegiatan ini memiliki impact yang bagus untuk semua kalangan, ya why not gitu. Kalau misalkan kolaborasi ini tuh diperpanjang gitu. Gitu sih. Dapat diperbarui gitu. Oh, oke, Kang. Saya melanjutkan lagi ya, Kang, pertanyaan yang tadi. Karena kan tadi udah dijelaskan ya sama Kang kalau misalnya ini tuh sekitar 6 bulan berjalan gitu. Nah, selama 6 bulan berjalan ini tuh apakah ada dampak dari kerjasama tersebut? Oke. Dampak ya. Mungkin dari segi informasi ya, karena menjadi informasi yang terkait event yang akan dilakukan di Kota Bandung itu dengan begitu kita juga dapat menarik atau mempersuade orang-orang wisatawan untuk datang dan berkunjung ke tempat-tempat yang kita yang kita sediakan gitu di tulisan itu gitu. Jadi mempunyai impact untuk nge-persuade orang-orang buat datang ke sana gitu. Dan selain itu juga bisa menjadi tempat nongkrong yang tentunya anak muda sekarang gitu, gak ada yang gak nongkrong kan gitu. Semua anak muda pada nongkrong gitu kan. Gitu. Jadi menurut saya anak muda zaman sekarang tuh nongkrong tuh jangan cuma untuk menghabiskan uang lah gitu, tapi juga kita harus minimal punya ilmu baru gitu dari tongkrongan tersebut gitu kan, yang tentunya gak akan rugi lah gitu kalau misalkan kita mengetahui poin-poin tentang pariwisata di Kota Bandung ini gitu sih. Oke, kayak mantap banget nih ya. Oh iya Kang, kalau boleh tahu juga, selain berkolaborasi dengan Disbudpar ya Allah dari tadi salah terus ya. Selain kolaborasi dengan Disbudpar ini, apakah ada rencana lain untuk berkolaborasi dengan yang lainnya gitu Kang dari Max Coffee sendiri? Kalau ditanya rencana ya, pasti selalu ada rencana di setiap program gitu ya. Karena kami juga mempunyai rencana untuk bekerja sama dengan GrabFood, Magnum. Kalian pada tahu nggak Magnum Ice Cream itu? Dan Oh iya, masih tahu, banyak tahu. lagi. Ya, itu masih banyak lagi kerjasama kami yang akan diselenggarakan gitu, kolaborasi yang lainnya gitu, untuk yang lebih keren-keren lagi gitu. Oke, nah event apa aja sih Kang sebenarnya yang ikut dipromosikan gitu pada kegiatan kolaborasi antara Max Coffee ini dengan Disbudpar Kota Bandung? Oke. Pada kegiatan ini ya, kolaborasi ini tuh event yang dipromosikan diantaranya itu yaitu Bandung Independent Film Festival, World Music Concert Sora 3 Journey of Life, Bandung Run 2, Bandung Isola Performing Arts Festival, terus ada juga Bandung Fotografi ini. Untuk kalian yang suka fotografi kayak gitu, itu rekomendasi banget sih buat ikut. Dan International Photography and Short Movie Festival gitu.
Oke Kang, kalau boleh tahu, Akang bisa nggak ya ngejelasin nggak detail sih, mungkin sedikit aja gitu dari event-event tersebut, mungkin karena kita masih asing juga ya Kang sama event-event tersebut gitu. Oke. Oke. Jadi dari beberapa event ini ya, salah satunya adalah Bandung Independent Film Festival yang merupakan salah satu festival penghargaan untuk filmmaker indie nasional dengan menghimpun karya-karya yang keren dari beberapa daerah di Indonesia yang diharapkan festival ini untuk menjadi wadah kompetisi bagi para sineas muda Indonesia dalam mengekspresikan karyanya gitu yang terbaik yang dibuat oleh mereka sendiri gitu serta yang tentunya bakal memiliki dampak yang positif gitu untuk mereka dan perfilman Indonesia khususnya di Kota Bandung gitu. Untuk selanjutnya ada juga tadi World Music Conservatory Journey of Life gitu kan. Nah, jadi itu tuh acara bertaraf internasional. Itu acara internasional loh yang menyuguhkan musisi-musisi dunia yang siap memanjakan telinga dan para pecinta musik tanah air ini gitu. Untuk yang selanjutnya tuh tadi ada Bandung Run yang kedua gitu kan. Ada salah satu event yang diadakan sebagai peringatan hari jadi Kota Bandung gitu. Sekaligus event yang mengembangkan daya tarik sport tourism yang mengukuhkan Bandung sebagai kota tujuan wisata yang penuh energi, semangat dan kreativitas gitu. Jadi kegiatannya lari yang dirancang menonjolkan potensi sejarah kota namun ditata dengan kemasan yang lebih kekinian dan hype seiring berkembangnya zaman gitu. Untuk yang selanjutnya itu ada Bandung Isola Performing Arts Festival. Itu ada salah satu acara festival tahunan yang menggunakan konsep pasar seni nih, yang cocok nih buat kalian yang memang atraktif sama seni ya, sama art gitu kan. Jadi isinya tuh ada pertunjukan, performing art, market dengan latar belakang bangunan heritage Villa Isola gitu. Jadi tempatnya tuh berada di dalam kampus UPI. Nih, kalian tahu kan UPI Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung itu. Nah, gitu. Jadi Villa Isola itu merupakan salah satu identitas atau tempat atau site specific performance, sedangkan waktu penyelenggaraannya berkaitan dengan Disnatalis dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI gitu pada bulan Oktober yang telah dimulai dari tahun 2016 gitu. Jadi festival ini tuh merupakan sebuah fasilitas gitu ya bagi para pencipta, penyaji seni dan tim pekerja kreatif lah untuk mementaskan karyanya gitu. Jadi salah satu kesempatan lah istilahnya gitu untuk mementaskan karyanya. Jadi sehingga terjadilah kolaborasi dan transaksi dengan para director festival dan venue presenter di tingkat nasional dan internasional gitu. Nah, untuk selanjutnya ada Bandung Photography Month. Itu adalah acara fotografi tahunan juga nih yang dikelola oleh Yayasan Raus Syndicate Indonesia gitu. Jadi suatu acara fotografi yang dikemas dalam bentuk festival fotografi yang berlangsung selama 1 bulan penuh gitu. Jadi ini tuh tidak hanya sekedar tentang fotografi ya, it's not all about fotografi kan. Jadi tetapi ini tentang representasi identitas fotografi Indonesia melalui festival. BPM juga hadir untuk terus menjaga eksistensi dari fotografi Indonesia tersebut gitu, yang dipercaturkan festival-festival fotografi di kawasan Asia. Keren gak tuh? Keren kan? Nah, untuk yang last but not least, ini ada event International Photography and Short Movie Festival. Jadi itu adalah salah satu ajang kompetisi internasional juga nih ya yang memfasilitasi kemampuan para kreator foto dan film pendek gitu. Sarana bertukar pikiran sesama peminat foto dan short movie dan tentunya sebagai sarana penyampaian karya dan foto film pendek kepada masyarakat itu bisa dijadikan kesempatan juga gitu buat kalian yang tentunya pengen punya karya gitu kan. Nah, IPSMFI ini tuh merupakan kompetisi juga gitu yang berskala internasional yang pesertanya tuh berasal dari beberapa daerah di Indonesia gitu. Sehingga acara itu diharapkan dapat memberikan gambaran yang unik dan menarik ya tentang budaya dan dinamika perubahan yang dialami di setiap negara gitu. Karena kita hidup harus selalu berkembang gitu, mengiringi zaman gitu kan. Jadi kita juga selain itu kita harus tetap melihat budaya tersebut ada dan akan selalu berdampingan dengan kita gitu, walaupun di masa depan gitu. Oke.
Wah, keren banget ya, Kang, event-event yang diselenggarakan ini dan dipromosikan bersama Max Coffee ini ternyata event-nya itu bukan hanya taraf ya buat di Kota Bandung aja, tapi banyak juga event-event yang udah bertaraf internasional gitu ya, Kang. Jadi sebenarnya sangat menarik banget sih. Jadi ini tuh bukan hanya memasarkan apa ya, bukan hanya membidik wisatawan Nusantara aja, tapi ini tuh bisa sampai wisatawan mancanegara juga kali ya. Karena kan emang event-event yang diselenggarakan ini kan udah bertaraf internasional juga dan dari nama eventnya aja semuanya udah keren-keren gitu ya, Kak. Ya, semoga tuh harapan dari saya pribadi, semoga event ini tuh bisa berlanjut terus kolaborasinya antara Max Coffee dan Disbudpar ini. Dan semoga juga di tahun depan nih, karena udah mau tahun baru ya 2023, semoga event-eventnya ini bisa ditambah lagi dan dengan konsep yang lebih keren-keren lagi. Nah, Ya, mantap amin, banget. amin, amin. Emang dari Eh, harapan saya juga untuk para pemuda itu ya sekarang seniman muda berkarya itu memang sangat penting gitu ya. Harus benar-benar mereka semua tuh harus berani dalam membuat karya, jangan malu-malu karena itu bukan hal yang bisa dirugikan gitu lah. Itu banyak banget untungnya, Bro, gitu kan. Itu sih. Jangan malu untuk berkarya pokoknya gitu, oke? Demi Indonesia dan negara kita yang akan lebih maju. Oke? Wah, mantap mantap banget. Nah, Kang, mungkin yang tadi itu adalah pertanyaan terakhir kita nih, Kang. Mungkin saya juga mau beri kesempatan dari teman-teman saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, mungkin saya ingin bertanya lagi nih Kang untuk yang terakhir kalinya. Kayak saya masih penasaran banget nih sama salah satu program kolaborasi ini. Nah, menurut Kang Daryl sendiri nih, program yang dijalankan dari Disbudpar apa ya? Maksudnya cukup untuk bisa diterima oleh masyarakat atau enggak gitu. Hmm. Terima kasih Kang. Jadi apa ya? Pertanyaan itu tentang apakah program Iya, kita, kolaborasi kita itu dapat diterima di masyarakat gitu ya? iya bisa Oke. diterima masyarakat atau enggak. Karena kan yang tadi juga sempat disinggung, kebanyakan dari masyarakat Indonesia itu tuh kan males untuk membaca gitu dan tentunya juga masyarakat di Indonesia pun apalagi sebagian dari kita tuh kan banyaknya dari orang tua juga nih. Nah, orang tua sendiri pun kan belum melek yang namanya teknologi gitu, belum melek juga yang namanya akan yang namanya scan barcode dan lain-lain gitu. Dan terlebih juga di papan informasi ini pun ada yang namanya ada salah satu fitur scan barcode ini nih. Nah, itu tuh bisa dapat diterima oleh masyarakat luas atau enggak sih menurut Kang Daryl? Oke. Jadi mengapa kita sangat mengikuti zaman ya? Jadi sangat berlandaskan dengan teknologi karena gimana ya? Kita hidup harus mengikuti perkembangan zaman dan sekarang zaman udah ada yang namanya istilahnya IoT atau Internet of Things gitu ya. Nah, jadi eh, informasi ini atau event-event kolaborasi ini tuh dapat diterima oleh masyarakat ya, dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat yang benar-benar attracted atau tertarik terhadap seni gitu. Nah, jadi mengapa si Disbudpar ini mengajukan kolaborasi dengan Max Coffee atau kafe-kafe? Karena kalian bisa dilihat ya, banyak anak-anak remaja, anak-anak ABG yang sering nongkrong, ngopi sana sini gitu. Nah, itu yang menjadikan target kita dalam mengadakan kolaborasi ini gitu. Target utamanya adalah generasi milenial gitu, yang tentunya nggak akan mungkinlah ketinggalan sama yang namanya teknologi gitu kan. Nah, gitu. Sehingga informasi yang mereka baca di awal karena dari adanya informasi yang mereka dapat dari mulut ke mulut itu pasti akan tersampaikan dengan sendirinya gitu sih. Jadi ini adalah merupakan inovasi yang sangat tepat untuk mengikuti zaman serta apa ya namanya supaya kita semua juga tidak melulu bergantung pada teknologi yang konvensional gitu kan. Gitu sih.
Oke, terima kasih banyak Kang Daryl atas penjelasannya, sangat rinci sekali ya Kang Daryl menjelaskannya ini. Oke, eee saya ingin bertanya lagi nih, tadi itu bukan yang terakhir, tapi ini banget yang terakhir nih, Kang. Menurut Kang Daryl nih, Oke. sebagai PR dan marketing dari Max Coffee ini sendiri, apa sih harapannya Kang Daryl gitu untuk, pariwisata ke depannya gitu, selain dengan program-program kayak gini? Harapan untuk pariwisata di Bandung ya? Iya, terutama pariwisata di Bandung, Kang. Oke. Jadi menurut saya pariwisata di Bandung itu sebenarnya sudah bagus ya, sudah sangat bagus ya. Eh, yang dapat nge-pursue atau menarik orang-orang untuk datang ke Bandung itu sudah berhasil lah istilahnya gitu. Cuman ada beberapa harapan yang lain yang tentunya semoga bisa terrealisasikan ya secepatnya gitu. Jadi mungkin menurut saya lebih banyak pembangunan dulu lah yang harus yang harus dibenahi dulu gitu loh. Jadi mereka para pemerintah harusnya bisa mengerti tentang apa itu skala prioritas gitu. Jadi gini, salah satunya contohnya yang dapat menarik pariwisata di Bandung itu dulu ada rencana dan sudah dibuat juga sih. Itu teras yang Cihamplas itu, yang di atas itu. Nah, Oh itu Oh iya. salah satu dampak negatif dari nggak ada skala prioritas dalam pembangunan gitu ya. Dan pada akhirnya teras Cihamplas itu menjadi tempat yang kosong gitu loh, yang bahkan riskan lah. Setiap orang yang lewat sana macet di bawah memiliki resiko kalau misalkan yang di atas tuh roboh ya, takutnya roboh atau gimana kan gitu, karena nggak kepake sama sekali gitu, jadi nggak terawat gitu-gitu. Terus harapan lainnya semoga pariwisata di Bandung ini tuh makin naik, makin unik dan makin kekinian dan nggak melulu tentang apa ya namanya, nggak melulu tentang nongkrong doang gitu istilahnya gitu. Tapi warisan Kota Bandung juga harus benar-benar kita junjung tinggi gitu ya. Peninggalan sejarah kayak gitu-gitunya kita harus apa ya? Harus menjunjung tinggi gitu loh. Jadi biar orang-orang tuh ke Bandung tuh tahu, oh kok kenapa sih Bandung bisa kayak gini? Kenapa sih Jalan Braga bisa kayak gini? Kenapa sih Asia Afrika bisa kayak gini? Kenapa sih jalanan Dago itu bisa kayak gini gitu. Gitu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak Kang Daryl. Ya sih bener banget, seharusnya tuh pemerintah tuh menentukan skala prioritasnya dulu gitu. Nah, pantas saja Max Coffee berkolaborasi ini mungkin ada program yang sangat tepat juga nih ya. Oke, mungkin dari teman-teman saya ada yang ingin menambahkan? Iya, Kang Daryl, saya juga ingin bertanya lagi ya, Kang. Kan tadi udah disebutkan ya kalau misalnya kolaborasi di Budpar Kota Bandung ini hanya ada di Max Coffee daerah Buah Batu aja ya, Kang. Setahu saya itu Max Coffee itu kan ada di daerah Paskal ya, Kang, terus BIP. Nah, apakah di sana itu akan diadakan juga gitu papan informasi supaya menyeluruh gitu, Kang? Apakah ada rencana seperti itu atau bagaimana, Kang? Iya, iya, iya. Jadi kenapa kita cuman dan baru apa ya mengadakan kolaborasi ini hanya di satu titik cabang doang? Karena kita masih trial lah istilahnya gitu, masih uji coba demonstrasi untuk apa? Apakah ini akan berjalan dengan efektif atau tidak gitu loh. Nah, jika dilihat dari apa antusias masyarakat, mungkin ini termasuk efektif ya, dan doakan saja semoga kolaborasi ini bisa menerus dan bisa sampai ke semua cabang Max Coffee di Bandung gitu. Gitu sih. Oh iya, mengingat juga kan di Bandung tuh kan banyak banget ya Kang tempat-tempat ngopi. Jadi kan kayak anak muda juga pasti kemana-mana gitu kan. Soalnya kayak menurut saya ini papan informasi itu sangat benar-benar sangat menarik gitu Kang. Kayak kita bisa tahu acara-acara yang kita tuh awam gitu buat tahu. Terus dengan adanya papan informasi ini kayak bisa membuka mata kita juga kan. Soalnya kayak event atau misalnya destinasi pariwisata tuh nggak cuman destinasi tempat kayak tempat yang gitu-gitu yang kayak yang event-event tuh termasuk pariwisata juga gitu kan. Mhm.
Mohon maaf ada kesalahan teknisnya dari sinyalnya. Bisa diulangi lagi dari saudari Tania? Iya, Kang, saya cuman, menanggapi aja gitu ya Oh, pernyataan oke Akang oke. tadi. Soalnya kayak menurut saya tuh kan emang kalau misalnya, ditambahin lagi gitu ya papan informasi yang ada di Max Coffee Bubat ke Max Coffee yang lainnya tuh kayak emang itu jadi, menarik gitu loh, Kang. Karena Iya kan iya. anak-anak sekarang tuh, ngopinya kan pada di mana-mana gitu dan itu juga bisa jadi, apa sih, kayak pengikat atau daya tarik supaya orang-orang tuh bisa baca literasi tadi sama kayak dia berkunjung ke event. Iya iya. Aduh, mohon maaf ya ini jaringannya jadi agak lambat gitu. Iya, tapi benar sih apa yang Tania bicarakan barusan gitu ya. Semoga saja event ini tuh bisa berkolaborasi tidak hanya untuk Max Coffee sih, tapi bagi semua kafe-kafe di Bandung gitu, kafe-kafe hype yang di Bandung itu semoga mereka juga bisa mengadakan kolaborasi demi meningkatkan tingkat pariwisata di Bandung gitu. Gitu sih. Terima kasih untuk Tania ya tanggapannya. Oke, terima kasih banyak nih Kang Daryl sudah apa ya, menjawab pertanyaan dari kita dengan sangat detail nih. Banyak insight juga yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian sih Kang pertanyaan kita pada malam ini. Saya mewakilkan teman-teman mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Kang Daryl yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dan sudah meluangkan waktunya pada malam ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, mungkin cukup sekian sih Kang. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Mungkin kita bisa tutup juga wawancara kita pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Waalaikumsalam Daryl. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga untuk kalian. Sukses ya.